Halo semuanya, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hotrina Silalahi dengan NIM 2104030008. Saya berasal dari Universitas Samudra. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil critical review saya, di mana dengan judul jurnal yang saya ambil yaitu tentang filsafat Pancasila dalam pendidikan di Indonesia menuju bangsa berkarakter. Jurnal ini dibuat oleh Yoga Putra Semadi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia. Nah, kita akan masuk kepada materi pada jurnal ini. Apa itu filsafat? Nah, filsafat dalam jurnal ini diartikan sebagai suatu ilmu-ilmu atau pemikiran yang mendalam tentang pendidikan. Sebagai suatu falsafah, pendidikan itu sebagai suatu lembaga yang berfungsi meningkatkan potensi-potensi setiap anggota masyarakat yang sedang belajar, serta menanamkan dan mewariskan norma-norma tingkah laku perbuatan yang berdasarkan pada dasar-dasar filsafat. Nah, dari pengertian ini dapat kita artikan bahwa filsafat pendidikan itu adalah suatu ilmu filsafat yang mempelajari hakikat pelaksanaan dan pendidikan, di mana pendidikan itu adalah suatu usaha untuk mewujudkan pembelajaran ataupun potensi-potensi dari suatu individu ataupun seorang pelajar. Nah, untuk selanjutnya, Pancasila sebagai falsafah. Pendidikan sebagai suatu falsafah atau sebuah ideologi bangsa Indonesia, Pancasila itu sebagai dasar dalam kehidupan bangsa yang menjadi pandangan hidup di kehidupan sehari-hari. Artinya bahwa Pancasila itu sebagai pondasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Pancasila sebagai falsafah terdiri dari 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan ontologis. Pendekatan ontologis itu adalah suatu pendekatan yang berdasarkan pemikiran bangsa, negara, dan masyarakat. Pada hakikatnya, hakikat dasar ontologis Pancasila adalah manusia, sebab manusia merupakan subjek hukum pokok dari Pancasila. Nah, artinya di sini bahwa pendekatan ontologis adalah yang berperan yaitu anggota masyarakat ataupun bangsa Indonesia. Yang kedua itu ada pendekatan epistemologis. Pendekatan epistemologis itu adalah suatu pendekatan yang membahas tentang bagaimana proses mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, di sini kita sebagai seorang mahasiswa, bagaimana kita harus mendapatkan pendidikan demi mencapai tujuan kita. Kita memulainya dari TK, SD, SMP, SMA hingga kuliah. Itulah bagaimana kita harus mendapatkan pendidikan tersebut. Yang ketiga ada pendekatan aksiologis. Pendekatan aksiologis ini adalah suatu pendekatan yang mencari nilai-nilai dari Pancasila, yang mana nilai-nilai dari Pancasila itu yang terdiri dari nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Itulah nilai-nilai daripada Pancasila. Selanjutnya, pandangan pendidikan terhadap perkembangan manusia dan hasil pendidikan. Nah, dalam pandangan pendidikan terhadap perkembangan manusia dan hasil pendidikan ini terdapat 4 teori, yang yaitu teori empirisme, teori nativisme, teori naturalisme, dan teori konvergensi. Teori empirisme ini adalah
suatu teori yang menganut ataupun berpendapat bahwa segala pengetahuan, keterampilan, dan sikap manusia dalam perkembangannya ditentukan oleh pengalaman ataupun empiris nyata melalui indranya, baik secara langsung berinteraksi dengan dunia luarnya maupun melalui proses pengolahan dalam diri dari apa yang didapatkan secara langsung. Nah, bahwa dalam aliran ini mengatakan bahwa perkembangan ditentukan oleh bagaimana pengalaman kita. Yang kedua ada teori nativisme. Teori nativisme itu adalah suatu teori yang mengajarkan bahwa anak lahir sudah memiliki pembawaan baik faktor lingkungan atau alamiah yang mempengaruhi terhadap perkembangan anak, melainkan semuanya dari faktor-faktor tersebut mempengaruhi terhadap perkembangan seorang anak. Nah, bagi nativisme, lingkungan sekitar tidak ada artinya. Mengapa demikian? Sebab lingkungan tidak akan aktif atau berdaya dalam mempengaruhi perkembangan. Yang ketiga ada teori naturalisme. Apa itu teori naturalisme? Teori naturalisme ini mempunyai kesamaan dengan teori nativisme. Ajaran dalam teori ini mengatakan bahwa anak sejak lahir sudah memiliki pembawaan sendiri baik bakat minat, kemampuan, sifat, tingkah laku atau watak dan lain-lain. Pembawaan akan berkembang sesuai dengan lingkungan alami, maka pendidikan yang terakhir ini sangatlah berpegang baik terhadap perkembangan anak. Yang terakhir ada teori konvergensi. Teori konvergensi itu adalah suatu teori yang mempunyai peranan yang sangat penting. Dalam arti teori ini, seorang anak dilahirkan di dunia ini sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Yang menganut teori ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan penting. Selanjutnya, yang menjadi filsafat Pancasila dalam membangun karakter bangsa yaitu integral kemanusiaan yang diajarkan oleh Pancasila, yaitu dengan mengakui manusia seutuhnya sebagai keutuhan jiwa dan raga. Etis Pancasila yang mengakui bahwa manusia memiliki kebebasan yang bertanggung jawab, dan religius Pancasila yang mengakui bahwa Pancasila mengakui Tuhan sebagai pencipta dan kebebasan manusia dalam memeluk agama. Agar tercipta manusia Indonesia yang cerdas, berperilaku baik, mampu hidup secara individu dan sosial, memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semuanya itu telah mencakup filsafat pendidikan Pancasila yang mempunyai ciri yang integral, etis, dan religius. Religius artinya memiliki iman ataupun ketuhanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk selanjutnya, di sini saya ada kelebihan daripada jurnal ini, yaitu pada jurnal ini membahas ataupun mengetahui tentang filsafat Pancasila dalam membangun bangsa menuju bangsa yang berkarakter, juga teori-teori perkembangan manusia dan hasil pendidikan. Seperti teori-teori tadi, yaitu teori empirisme, teori nativisme, teori naturalisme, dan teori konvergensi. Nah, untuk kelemahannya yaitu ada
Jurnal ini menjelaskan pendekatan pada Pancasila sebagai filsafat, tetapi tidak secara detail, sehingga saya sulit dalam untuk memahami dan harus mencari artikel lain supaya saya mengetahui penjelasan tentang pendekatan-pendekatan pada Pancasila sebagai falsafah. Dalam jurnal ini juga tidak menjelaskan secara langsung apa tujuan dari penelitian ini. Jurnal tersebut juga hanya menyampaikan materi. Nah, oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun salah pengucapan dalam penyampaian presentasi saya minta maaf. Saya Hotrina Silalahi mengucapkan terima kasih.